10, Don't remain on this phone. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yo, selamat malam teman-teman semua. Masih dengan saya Tirta alias Peng Peng Peng. Dan kita kembali di reaksi berita-berita pada hari ini. Saya memakai jersey Liverpool, ya YNWA, walaupun Liverpool yang babuk setelah dibantai Brentford 3-1. Nah, pada dasarnya kita akan membahas hal yang paling penting. Yang pertama, timnas akhirnya mengalami kekalahan lagi melawan Vietnam. Dilihat ya di Sport 77 saya sudah bilang bahwa lawan terberatnya Indonesia adalah Vietnam. Jadi saya sudah memprediksikan itu memang lawan terberatnya Indonesia itu Vietnam. Nomor 2 itu adalah ada berita bagai petir di siang bolong. Berita yang menurut saya cukup menyedihkan, terutama bagi para pemain dan pecinta sepak bola di seluruh Indonesia, yaitu Liga 2 yang dihentikan. Yang pertama, menanggapi dua hal ini, itu sebenarnya di Sport 77 saya discuss dengan Mamat, itu sudah ada sebuah pembicaraan bahwa industri sepak bola itu merupakan industri yang saya pandang secara pengusaha ya, karena saya pengusaha, itu sangat berpotensi, karena bayangin ya, di World Cup aja penonton sepak bola tuh sangat luar biasa banyak, miliaran orang. Otomatis karena menjadi pusat perhatian dari miliaran orang yang ada di dunia, otomatis di Indonesia pun yang suka sepak bola tuh banyak, sehingga awareness itu akan tinggi dan banyak brand itu akan mungkin sangat menempatkan sponsor logonya itu di industri ini dan bisa membuat industri ini untuk semakin maju. Nomor 2, dari industri sepak bola itu kalian pikir yang makan itu banyak, tidak hanya timnya yang menjual tiket ataupun menjual jersey ori, tetapi adalah sekitarnya. Ada pedagang warteg yang akan laris ketika ada tanding di stadion tersebut, ada pedagang aparel yang jual sial, ada tulisan I love tim sepak bola apa, itu juga akan laris. Ada pedagang siomay, pedagang minuman, transportasi umum, tukang parkir mungkin itu sangat bisa makan. Jadi dan bahkan cuci sepatunya Susan Care aja tuh sangat terpengaruh ketika ada industri pertandingan bola, dan banyak supporter bola pun yang lokal di Indonesia tuh membuka usaha dari dagang baju bola, dagang jersey, dagang aparel kayak Stone Island bekas dan kawan-kawannya, ada dagang-dagang sepatu kayak Adidasan kayak Spesial, SL72, Samba Super, Gazelle Super, Spesial, Handball, Adidas Handball, dan juga industri cuci sepatunya itu akan makan. Jadi dari satu kegiatan sepak bola itu akan banyak bisnis yang ter-trigger untuk bisa makan dari hal itu. Dengan catatan industrinya dikelola dengan baik. Jadi dari industri yang dikelola baik, perputaran uangnya akan stabil. Dari industri yang dikelola dengan baik, perputaran uang akan stabil, maka tim akan bisa hidup dan kota itu pun bisa hidup. Seperti kalian tahu kalau di Inggris tuh kotanya sangat kental dengan yang namanya sepak bola ya. Dari Liverpool tuh kalau kalian tahu itu tuh daerahnya tuh kayak pemukiman, rumah-rumah kayak gitu. Dan jujur itu sangat menjadi sebuah hal yang menurut saya patut menjadi inspirasi bagi negara kita. Nah itu secara normalnya dan secara idealnya bagaimana sebuah sepak bola itu, kultur sepak bola dan kegiatan sepak bola itu menjadi industri hiburan yang bisa mendapatkan perputaran uang jika dikelola dengan baik. Nah, jika kompetisinya dikelola dengan baik, maka secara teoritis itu maka akan ada pembibitan unggul dari muda, dari dia usia SSB, sekolah sepak bola. Mungkin teman-teman tahu ya, banyak SSB yang muncul ketika dari bocah. Lalu akhirnya akan ada Liga Junior, lalu Liga 3, Liga Amatiran, Liga 2, Liga 1, bahkan Tarkam pun banyak. Itu akan memunculkan pemain-pemain baru yang akan sanggup berguna buat negara. Jadi ketika ada kegagalan di Piala AFF, itu kita harus akuin, memang Vietnam dan Thailand yang memang jauh di atas kita. Dan pembibitan mereka secara bagus dari secara kompetisi. Nah sekarang kalau kita melihat secara teoritis kita udah tahu industri dikelola baik maka akan menghasilkan bibit yang baik. Industri yang dikelola dengan baik akan menghasilkan bibit yang baik, tim yang baik, dan perputaran uang yang baik, dan akan menghidupkan ekonomi sekitar. Faktanya kan nggak gitu. Dengan dibatalnya Liga 2, kalian akan tahu mungkin untuk owner klub akan bingung ini ya. Yang bingung, paling bingung adalah pemain yang terdampak. Ya pemain nggak akan bisa makan, pedagang jersey nggak akan bisa makan, pedagang aparel nggak bisa makan, UMKM yang Star Stadion juga nggak makan, supporter nggak punya tontonan, dan Liga 1 yang jalan tanpa degradasi, akhirnya mereka juga tanding nggak ada degradasi buat apa sih bro? Nggak ada kompetitif kan? Berarti yang juara musim itu juga ya akhirnya akan menjadi sebuah omongan kan, kayak susah payah gitu loh.
Ya kan, kita melihat banyak tim di Liga 1 yang luar biasa, sponsornya banyak, otomatis dia keuangannya udah stabil. Banyak pelatih-pelatih hebat yang ada di Liga 1, dari Luis Milla kemarin melatih Persib, Thomas Doll itu melatih Persija. Bayangin Thomas Doll itu pernah melatih Borussia Dortmund ya. Ya, dan Luis Milla itu yang membawa Spanyol U21 itu juara. Dia tuh melatih Thiago Alcantara yang sekarang menjadi andalannya Liverpool. Itu ada di Liga 1 loh, bro. Lu bayangin itu dulu ya. Jadi, dan tiba-tiba nggak ada degradasi gitu loh. Jadi yang membuat kebingungan adalah nggak segampang itu kita menghentikan liga gitu. Jadi, dan ini selalu dikatakan berulang kali ya. Kalau kita melihat secara teoritis ya, kalau mau sepak bola Indonesia maju itu aturannya harus jelas dan kompetisi harus dikelola dengan baik. Ya udah itu aja kan jawabannya, kan kompetisi dikelola dengan baik. Tapi faktanya adalah justru menurutku fan football turnamen malah lebih baik dari kompetisinya. Itu sebuah, mungkin kalau orang bilang kok bisa seperti itu. Saya melihat banyak pertandingan tarkam atau bahkan fan football iseng-isengan kayak fan football di Liga Mahasiswa, bener ya. Ada fan football company class, Susanker ikut kemarin beberapa waktu lalu kita company class bersama Sport 77, Garena dan TikTok. Dan banyak fan football lain yang kayak Plus Football ikut. Ada Regista juga buat, Padi Football buat, itu kayaknya lebih proper gitu loh. Jadi yang sangat menyayangkan itu Indonesia dengan penduduk terbesar, penduduk banyak, 5 besar terbanyak di dunia, justru kompetisinya carut-marut coy. Liga 2-nya berhenti, Liga 3-nya berhenti, Liga 1-nya lanjut tapi gak ada degradasi. Dan akhirnya ketika kita gagal di Piala AFF yang selalu disalahin adalah pelatih. Bro, mau yang latih itu sekelas Pep Guardiola, Indonesia tuh tetap akan susah bro untuk masuk tuh Piala Dunia yang beran. Mau sekelas Pep Guardiola karena apa? Ya mau pelatihnya seinternasional apapun, itu kompetisi harus bagus dulu. Karena kompetisi yang kompetitif akan menghasilkan pemain yang kreatif. Dari pemain yang kreatif akan menghasilkan industri yang bagus. Nah kalau misal kompetisinya aja nggak kompetitif dan kompetisinya aja masih bermasalah seperti ini ya, kita akan sulit untuk menghasilkan pemain yang bagus. Dokter teoritis, nah karena tim medis itu sangat terlibat loh bro di sepak bola. Kalian tahu lah, satu tim sepak bola itu harus punya dokter umum, dokter SPK, dokter SPOT, fisioterapis, ahli nutrisi. Itu semua tim medis dan itu sangat berperan dalam kesehatan atlet. Saya pengen banget jadi dokter timnas. Saya pengen banget, cita-cita masa depan tuh pengen saya terlibat di hal olahraga seperti itu. Atau saya pengen kerja di Liverpool paling nggak 6 bulan gitu. Magang itu nggak apa-apa, itu tapi harus kuliah dulu kan. Tapi nggak masalah, tapi kan yang menjadi masalah adalah kenapa kok kompetisi Indonesia tuh selalu seperti ini gitu loh. Kita sudah merasakan dualisme dulu dari ISL sama IPL. Terus kita merasakan tragedi Kanjuruhan yang timnya juga bisa main, ya kan? Di luar negeri kamu tahu ya, Liverpool itu kena tragedi Heysel pada waktu itu pas lawan Juventus. Itu disanksi 5 tahun nggak boleh pemain Eropa seluruh tim IPL-nya. Dan Liverpool tuh kena denda banyak banget gara-gara membuat kerusuhan sama Juventus pada waktu itu. Dan itu yang salah timnya Liverpool. Dan Liverpool juga pernah kena masalah yang pas lawan Nottingham Forest, Hillsborough nilai 96. Yang sekarang korban meninggalnya jadi 97. Sampai ditulis di sini tuh 96 97 di setiap jersey Liverpool. Jadi tim yang seperti itu tuh biasanya akan mendapatkan sanksi berat, pengurangan poin atau apapun kayak Lazio, Juventus. Pada waktu itu kan mendapatkan pengurangan poin gara-gara Calciopoli kan. Juventus turun ke seri B, Lazio juga di minus poinnya. Milan juga ya di minus. Dan kalau kita lihat, kamu fans Milanisti ya. Lah Indonesia itu enak loh kalau misalkan yang tim terkait yang kena yang menjadi kena ini di minus 100 poin juga nggak akan degradasi lah. Bener kan? Logika nggak? Bukan kita membenci ya. Maksudnya secara logika aja dia di minus 100 poin juga nggak akan degradasi. Bener nggak? Maksudku secara gini loh. Sepak bola tuh dicintai banyak orang. Hampir setiap di kampung tuh buat gawang tuh dari sendal, main di aspal gitu kan. Dan sepak bola tuh digemari banyak orang, penontonnya banyak. Kenapa kompetisinya tidak bisa dikelola secara profesional gitu? Ya dokter aja ngelola. Sorry, saya ngurus toko aja bisa kok. Ya kan? Secara teori ngelolanya itu simple loh. Buat kompetisi yang proper dari liga junior, liga antar provinsi, bener kan? Liga mahasiswa, junior, kayak basket tuh ada DBL, ada IBL, ada liga AFB. Ya kan? Terus Asian Basketball League itu yang kalau nggak salah sih yang ikut siapa itu? Lovre ya, yang ikut Lovre ya, kalau nggak salah. Lovre bener ya? Lovre ikut Asia Tenggara ya. Terus Asian Basketball League tuh Lovre kan. Nah, kan kita juga bisa kan buat Liga Junior sudah ada dulu kan. Kayak Danone League, kita pernah ingat ya.
dan non-league. Terus habis itu ada liga juniornya ada, liga mahasiswanya juga ada, liga pelajarnya juga ada, liga antar provinsinya juga ada, sampai liga 3, liga 2, liga 1, dan ada tarkamnya juga. Sebenarnya kalau dikelola dengan baik itu luar biasa. Terlepas dari bandar taruhannya ya, tarkam tuh taruhannya luar biasa loh bro. Ya itulah kecewanya tuh di situ gitu loh. Kecewanya tuh di situ, kayak secara bisnis tuh jelas ada coy, cuannya tuh ada. Secara bisnis tuh cuannya ada, potensinya juga ada, tapi orang-orang yang di atas ini tuh kenapa tidak melirik gitu loh di bidang ini gitu loh. Ya kan? Kayak terus hanya pengen mau timnas harus juara, ya kompetisi aja berhenti. Liga 2 aja berhenti. Terus sampean pengen ngarep Indonesia juara dunia kemarin apa Piala Dunia U20. Liga 2 aja berhenti. Terus ngarep pengen lolos di Piala Asia sama dunia. Piala Asia lolos ya kita. Tapi lawannya serem-serem kayak gitu. Lawan Jepang. Jepang, Cuk. Jinga. Bayangin Sintayong yang membawa Korea Selatan menang lawan Jerman dulu 2-0 ya kan. Di Indonesia jadi kayak pelatih bapak-bapak biasa. Gila morai. Sekelas Sintayong di Indonesia aja jadi kayak gitu loh. Bayangin Sintayong tuh yang membawa Korsel, ya. Bawa Korsel tuh menang 2-0 lawan Jerman. Dulu yang dilatih tuh pemainnya Tottenham Hotspur, Song Heung-min yang sekarang pakai topeng. Bayangin di Indonesia kayak gitu. Terus yang kita salahin pelatih, rasanya lain pelatih teoritis loh. Yang saya memandang ini sisi pengusaha ya, hujat boleh ya, tapi saya memandang ini pengusaha. Secara pengusaha tuh awareness sepak bola tuh luas. Loh kok Tirta nggak mau sponsor? Lah sponsor kan pasti pengennya return loh. Returnnya jelas dong. Saya sponsor berapa ratus juta atau M gitu. Returnnya jelas KPI dong. Nah kompetisi ini era melaku kok. Kalaupun saya sponsor tiba-tiba berhenti ning dalan be. Susah nggak sponsor bal. Baru 2 bulan jalan, berhenti aja lah bro. Bajila, mbok pikir apa? Pas, nek kalah iso restart. Nangil lo tuh, jinga. Maksudku, makanya kalau kamu misalkan turnamennya nggak sehat, mau gimana kamu bisa membuat presentasi ke brand-brand untuk menjadi sponsor utama? Saya melaku Liga 1, ya jelas sponsornya BRI yo, gila i. Nah, misalnya di stop BUMN-nya ngamuk, jinguk ya kan. Nah, misalkan Susengker sponsor bal, terus Liga 2-nya stop kayak Atta Halilintar, pora nangis. Bekasi FC itu nomor 1 kemarin di Liga 2. Tiba-tiba stop, Atta Halilintar pora nangis, kukut tuh, bingung no, bingung no. Asli sponsornya mandek, padahal gaji pemain kudu dibayar ya. Nah pemainnya mbok kira piye? Masa sisa-sisa liga kon ngopo? Masa pemainnya kon dadi instruktur fitness kabeh? Masa pemainnya kon dodol gorengan? Angel tuh. Karena kalau untuk orang sehat, faktanya kalau mau sehat itu butuh duit, bener kan? Suplemen, sepatu bal, ya. Dan pemain bola yang terkenal itu kan banyak, tapi pemain bola yang bener-bener nafkahnya dari situ kan banyak. Akhirnya kalau kompetisinya nggak stabil, orang mau cita-cita sepak bola, pasti orang tuanya kan bilang, nak jangan jadi pemain sepak bola, kompetisinya nggak stabil. Berarti bibit kita akan low kan? Nah, berarti kan yang salah kompetisinya. Terus masih ngeles, ya kan? Masih ngeles, ya. Tetap yang salah ya pengelola kompetisi ini. Jelas, boh kui sopo radong mau organisasinya kayak perusahaannya mengelola kak. Anda teoritis, sorry tuh saya kayaknya pengusaha itu memandang dari segi bisnis deknya piye, iya toh, jelas. Misalnya mandek modal aja tuh, sponsornya golek modal piye, gajinya nggak kebayar, stadionnya, mbok kira perawatan stadion ini gratis mau rumput nih, rumput yang buat sepak bola udah gulma tuh, udah alang-alang, rumputnya tuh rumput bal, bukan alang-alang dhuwur loh, udah rumput sih nggo pangan kewan karo sapi karo kebo, jinguk beda. Rumput ini rumput palsu. Larang kuwi. Urung perawatan listriknya, perawatan kursinya, tempat mandi itu butuh duit. Kalau klub tidak ada pemasukan, gimana dia bisa bertahan? Ya kan? Dan secara kosong kayak gini ya, masa kemarin ada surat yang beredar katanya kami nggak ada uang untuk melanjutkan melanjutkan kompetisi ini. Ya tugasmu ini apa? Nek golek duit kowe direksi to, jinguk. Misal Susengker rugi, amit-amit ya, tokonya tutup. Terus saya bilang, ini kami menutup salah pegawainya. Dasmu, salahmu lo tau. Kowe sebagai salah owner ya, kowe sing kon gawe marketingnya analisa data lo. Nek kowe ra mampu dadi direksi ya mundur to, jinguk kowe kuliah S loro sik lho. Kuliah sik, sing ado kuliah S2 lulusanmu lho, dipeneri sik. Bacot, kene kumplet ya, sekolah ITB, karo GM ngopo? Wani pinter bebas.
nek goblok mingkem ae. Nah, kalau saya kayak gitu ya. Jadi pada dasarnya Indonesia itu harus direvolusi itu cara pengelolaan kompetisi yang proper. Anda bisa? Oh bisa. Bisa, berani-berani aja saya mengelolanya. Ya kan? Tapi kalau masih ada oknum-oknumnya ya ribet. Kompetisi yang sehat akan menghasilkan pemain yang kuat. Kompetisi sehat yang mengelola pemain kuat akan membuat fondasi tim itu menjadi hebat. Jelas, sehat, kuat, hebat itu terkait satu sama lain. Dan bisnisnya bisa jalan. Dari satu stadion bisa menghidupi banyak orang. Sama seperti kita yang mendaki gunung. Anda pernah mendaki gunung ya? Lewati lembah, yaitu Ninja Hattori. Kalau kita mendaki gunung itu yang dapat uang siapa? Porternya. Ya, base campnya. Bener? Makanan warung-warung sekitar gunungnya. Bener ya? Makanan yang dia ada porter yang bawain makanan warung atas. Jasa sewa camp. Bener? Iya kan? Berarti dari gunung aja menghidupi banyak orang, apalagi dari satu stadion. Kelolalah dengan baik, bro. Maka jika Anda mengelola dengan baik, maka akan muncul kompetisi yang baik. Itu solusinya. Kritik gak ngasih solusi, ya tak ngene solusi. Ya kan? Caranya adalah mengelola kompetisi dengan baik, titik dari tingkat paling junior. Ya kan? Anda harus mulai dari tingkat paling junior. Dan sponsor itu akan mau sponsori ketika jelas kompetisinya. Ketika KPI, Key Performance Index-nya itu jelas yang didapatkan itu apa. Ketika jelas return cover-nya itu apa. Ketika jelas feedback-nya itu apa. Selama Anda sebagai pemegang direksi kekuasaan kompetisi tidak bisa menjelaskan return-nya apa buat brand yang sponsor itu nggak bisa. Itu secara teoritis jelas. Dan yang dirugikan akhirnya kembali pemain. Dan kowe ngarep timnas Dewi berjaya kayak Subasa. Ora iso tuh. Jelas. Susah. Nggak pernah main, tiba-tiba suruh main strategi. Susah. Ini adalah berita buruk. Dan kembali lagi kita kayak jalan di tempat. Itu aja kalau dari saya. Semangat terus buat sepak bola Indonesia. Sangat disayangkan ya. Semoga suatu saat entah kapan kompetisi kita bisa sehat. Dan bisa menghasilkan industri yang benar-benar luar biasa. Dan tim Indonesia bisa lebih proper seperti Thailand dan Vietnam.